Dipersilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Puji Tuhan, siapa yang hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, amin. Semangat dong. Ya. Ebenezer. Yes. Ebenezer. Yes. Ebenezer. Yes. Haleluya. Tepuk tangan, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini pada minggu kedua bulan Januari, saya mengangkat tema Be Strong. Jadilah kuat. Saudara, setiap orang saya yakin pengen kuat. Kuat secara fisik, otot kawat balung besi, ngangkat meja wae kuat, apa meneh ngangkat kursi. Orang yang kuat secara fisik tidak mudah sakit, tidak mudah lelah, mampu beraktivitas dalam segala sesuatu. Dan kita tahu bahwa sejak anak-anak kita pun mendengar orang yang kuat atau orang yang sehat dan orang yang kuat itu sangat bergandeng erat. Ya kan? Aku anak sehat, tubuhku kuat. Ini hanya angkatan kuno yang bisa nyanyi lagu ini. Kita ingin kuat secara ekonomi, keuangan kita menjadi kuat. Di tengah segala gonjang-ganjing ekonomi yang ada karena pandemi ini, kita pengen punya ekonomi yang kuat. Kita pengen punya kedudukan yang kuat. Kalau kita punya pengaruh, kita pengen punya pengaruh yang kuat. Saudara, ketika kita bicara tentang kekuatan, sebetulnya kita bicara tentang harapan, keinginan dari semua orang. Berani bayar harga berapapun supaya kita menjadi orang yang kuat. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini saudara, ketika ada banyak kesulitan, ada banyak masalah, ada banyak pembatasan-pembatasan, ada banyak ketidakberdayaan, betapa kita rindu untuk melewati masa-masa yang sulit sebagai orang-orang yang kuat. Keluarga kita kuat di tengah-tengah goncangan yang ada. Ada banyak keluarga di tengah-tengah masa pandemi ini rame-rame bercerai suami istri. Tapi kita ingin keluarga kita kuat. Di tengah-tengah situasi di mana banyak orang mentalitasnya anjlok. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai mengabaikan ibadah kepada Tuhan. Betapa kita rindu menjadi orang-orang yang imannya kuat. Kerohaniannya kuat. Be strong. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Satu ayat, bagi saudara yang tidak membawa Alkitab bisa melihat di layar LCD. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3, baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah ya. Kita akan baca bersama-sama, perdengarkan suaramu supaya telinga kita mendengar karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya ulangi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris dikatakan be strong in the Lord. Dari situlah tema ini diambil. Be strong in the Lord. Kuat di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Mereka yang saat itu bukan berada dalam situasi yang adem, ayem, tenang dan semuanya lancar, tidak. Dalam bentuk yang berbeda dengan apa yang kita alami, mereka itu mengalami penderitaan, tantangan yang sangat berat dan sangat sulit. Mereka tinggal di kota besar Efesus. Dan di kota besar itu penyembahan berhala itu menjadi sangat populer. Sehingga mereka yang tidak sejalan dengan para penyembah berhala, mereka akan dikejar-kejar, akan ditekan dan akan dimusnahkan. Termasuk para pengikut Kristus. Di situ kekuatan-kekuatan sihir merebak begitu rupa. Orang lebih percaya kepada kekuatan gelap daripada kekuatan terang. Di situ hedonisme, hidup
hidup yang mengandalkan dan mengejar kenikmatan menjadi godaan yang besar bagi orang-orang Kristen. Di tengah-tengah penganiayaan yang mereka alami, di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, mereka diperhadapkan pada sebuah tawaran hedonisme. Situasinya tidak mudah. Nah, di dalam situasi seperti inilah Rasul Paulus menasihatkan kepada mereka, jangan kalah di tengah-tengah kesulitan. Jangan menyerah di tengah-tengah tantangan. Dan ia mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Paulus mengawali dengan kata hendaklah. Artinya adalah untuk menjadi kuat itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Paulus hanya menghimbau. Paulus hanya mengharapkan. Paulus hanya menginginkan di tengah-tengah kesulitan yang ada itu, mereka bukan hanya bisa bertahan, tetapi juga diharapkan, ayo jadilah kuat. Jadilah kuat, bukan karena self-confident, bukan karena engkau yakin bahwa dirimu kuat. Bukan karena engkau memiliki kekuatan secara keuangan, bukan karena engkau memiliki kekuatan dalam kedudukan, tidak. Tetapi jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat oleh kekuasaan dan kekuatan dari Tuhan. Saudara, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita soal kuat atau lemah itu ternyata bukan satu faktor yang tidak terhindarkan. Sehingga ketika masalah terjadi, ketika kesulitan terjadi, itu bukan sebagai satu keadaan yang tidak terhindarkan, tetapi ternyata ini merupakan sebuah pilihan. Sehingga di tengah kesulitan, di tengah pandemi seperti ini, saudara dan saya bisa memilih untuk menjadi orang yang kuat, bertahan, tetap survive di dalam iman dan kehidupan kita, atau kita menjadi lemah, menyerah, dan kalah. Itu adalah sebuah pilihan. Demikian juga jika pagi hari ini firman Tuhan ini berkata kepada saudara dan saya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, maka itu berarti Allah tidak memaksa saudara, tetapi Allah itu berharap di tengah kesulitan yang saudara dan saya alami ini, pilihlah, ambil keputusan, saya mau jadi orang yang kuat. Saya tidak ingin menyerah, saya ingin menjadi orang yang mampu bertahan, bahkan mengalahkan keadaan ini. Saudara, ada satu contoh yang menarik yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Mari kita akan lihat 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ini adalah satu kisah tentang Daud. Dikatakan di sini, dan Daud sangat tercebit. Bukankah kita juga dalam kondisi-kondisi seperti ini banyak sekali kita itu merasa tercebit oleh berbagai situasi, berbagai keadaan. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, bahkan rakyat bagian internnya, keluarganya, komunitasnya mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Mereka mengalami tekanan begitu berat, dan karena tekanan yang begitu berat itu mereka menyalahkan Daud. Dan mereka sampai mengancam akan melempari Daud dengan batu. Di dalam segala keadaan yang dialami, Daud sangat punya alasan untuk menyerah. Daud sangat punya alasan untuk putus asa. Karena siapa lagi yang bisa diandalkan, dia sendirian. Dan orang-orang mengancam dia. Tetapi perhatikan kalimat terakhir. Di tengah-tengah situasi menekan sekalipun, di sini dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ia lebih memilih untuk tidak menyerah, kalah, dan putus asa. Tetapi ia memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena ketika ia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, disitulah kekuatan Tuhan akan ia miliki. Dan ia akan menjadi pemenang. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang suka menjadi orang yang lemah. Lemah fisik, lemah ekonomi, lemah mental. Ada banyak orang yang lemah mental dan mudah stres, mudah paranoid di tengah-tengah keadaan seperti ini. Lemah itu menandakan bahwa kita itu tidak punya kekuatan
untuk meraih sesuatu. Lemah itu menandakan bahwa kita itu tidak mampu bertahan di tengah tekanan yang ada. Bahkan lemah itu menandakan bahwa kita itu tidak bisa melakukan perbuatan apapun untuk mengubah keadaan yang sekarang ini sedang kita alami. Nah, saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin menjadi orang yang lemah. Memang kita percaya akan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa di dalam kelemahan kita Allah itu sanggup bekerja betul. Dikala kita betul-betul lemah dan tidak berdaya, Allah itu sanggup bekerja. Tetapi dari firman ini kita tahu bagaimana isi hati Bapa bagi kita anak-anaknya. Allah tetap mengharapkan, be strong. Jadilah engkau kuat di tengah tantangan dan kesulitan yang ada. Nah saudara, lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan? Hari ini saya akan menunjukkan beberapa ayat untuk kita pelajari bagaimana Alkitab sudah membuka rahasianya kepada kita. Ada 3. Yang pertama kita akan lihat di dalam Ayub pasal 17 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya, dan kalimat ini menarik. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Saya ulangi bagian terakhir ini karena ini menjadi kekuatan rahasia bagi setiap kita. Orang yang bersih tangannya, mereka bukan hanya kuat, tapi apa saudara? Bertambah-tambah kuat. Menjadi kuat dari waktu ke waktu. Menjadi kuat dalam perjalanan. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik bagi kita. Dikatakan orang yang bersih tangannya. Artinya adalah orang yang hidupnya bersih dan berkenan kepada Tuhan. Mereka itulah yang akan bertambah-tambah kuat. Jadi saudara, di masa-masa new normal ini kita diingatkan bahwa ternyata bersih tangan itu bukan hanya bicara secara fisik dan menyangkut kesehatan secara fisik. Tetapi bersih tangan itu juga menyangkut kehidupan kita yang bersih sehingga iman kita pun akan sehat di hadapan Tuhan. Hiduplah dan masukilah tahun yang baru ini, kita sudah ada pada minggu yang kedua. Bukan hanya sekedar masuk tahun yang baru dengan baju baru. Alhamdulillah, bukan cuma itu. Bukan cuma masukilah tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan resolusi yang baru, dengan gaya hidup yang baru. Bukan cuma itu. Tetapi masukilah tahun yang baru ini dengan tekad yang betul-betul baru bahwa saya mau memiliki hidup yang baru di hadapan Tuhan, yaitu hidup dalam pertobatan. Hidup yang mau menyingkirkan segala yang kotor, segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang mungkin sudah pernah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Hari ini di tahun 2021 saya ingin hidup bersih tanganku, hidupku di hadapan Tuhan. Karena itulah yang membuka kekuatan bagi setiap kita. Menjadi orang-orang yang bertambah-tambah kuat. Menjadi orang yang dibawa Tuhan. From strength to strength. Dari kekuatan menjadi kekuatan yang lebih lagi. Saya ambil contoh. Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Daud dalam 2 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Jadi ada masa ketika keluarga Saul sebagai keluarga yang berkuasa, raja yang berkuasa ketika itu terjadi persaingan dengan keluarga Daud. Dan itu berlarut-larut, cukup lama. Tetapi yang menarik kita perhatikan, Daud kian lama kian kuat. Sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Daud kian lama kian kuat, tetapi Saul kian lama kian lemah. Bagaimana ini bisa terjadi saudara? Kalau kita mempelajari Alkitab, mempelajari sejarah perjalanan dan kehidupan Daud, kita mempelajari apa yang ia tuliskan di dalam Mazmur-Mazmurnya, kita akan tahu bahwa Daud adalah orang yang selalu membuka diri untuk dikoreksi oleh Tuhan. Daud adalah orang yang selalu berusaha mencari Tuhan dan bersedia untuk dibersihkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita mendengar ada satu lagu yang diangkat
dari tulisan Mazmur Daud. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Daud membuka diri setiap hari di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan, ujilah aku, bersihkanlah diriku, tunjukkanlah kesalahanku. Dia adalah orang yang siap dikoreksi. Apakah Daud orang yang sempurna? Tidak. Apakah Daud pernah jatuh ke dalam kesalahan atau dosa? Iya. Daud pernah berselingkuh. Daud pernah menjadi orang yang jatuh dalam kesombongan. Tetapi kalau saudara perhatikan, Daud tidak pernah melakukan dosa atau kesalahan yang sama 2 kali. Daud tidak pernah melakukan dosa atau kesalahan yang sama 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sementara banyak di antara kita yang kadang sudah tahu itu kesalahan, kadang kita ulangi, kita ulangi, kita ulangi. Daud tidak. Ia membuka pintu bagi koreksi Tuhan. Pembersihan atas hidupnya itu selalu terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga ketika contohnya seorang Nabi Natan datang kepada Daud, siapa sih Natan itu? Dia tidak akan bisa untuk menyamai levelnya Daud sebagai raja. Dia mungkin hanya seorang hamba Tuhan kecil. Tetapi Daud melihat ini koreksi Tuhan. Walaupun yang berkata itu Natan, mengingatkan akan dosanya, Daud langsung tersungkur berlutut dan dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Daud tidak mengulangi kesalahan untuk yang kedua kali, ketiga kali, apalagi keempat, 5 kali, dan sampai sekarang. Dan saya percaya Bapak Ibu juga akan bertekad demikian. Amin. Oke lah, tahun 2020 saya pernah salah. Oke lah, tahun 2020 saya pernah jatuh dalam dosa. Oke. Tetapi selesai hari ini. Saya pengen memperbarui hidupku. Kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan dan mengoreksi kita, mari kita perbarui hidup kita, hidup dalam pertobatan. Dan itulah yang membuat saudara, saya akan sama seperti Daud. Makin lama, makin kuat. Lalu kenapa Saul makin lama makin lemah? Karena Saul itu anti koreksi. Saul itu tidak mau bertobat. Saul sudah tahu bahwa iri hati, kebencian itu salah. Tetapi dia terus memelihara itu dan memupuk kebenciannya. Saul adalah orang yang tidak mau diperbaiki. Bahkan ketika ditegur, ia malah marah. Ada di antara Bapak Ibu ketika salah, dielengno, ditegur orang lain malah ngamuk. Saudara, bagaimana kehidupan saudara dan saya di hari-hari ini? Jika kita mau jujur saudara, pandemi ini memang mendatangkan banyak kesulitan dan kesengsaraan. Tetapi bukankah pandemi ini juga mendatangkan koreksi dan introspeksi? Bagaimana hubungan saudara dengan keluarga? Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Sungguh-sungguhkah ketika saat-saat terjadi seperti ini, engkau adalah orang-orang yang betul-betul mencari Tuhan atau tidak? Kalau kita terbuka seperti Daud, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Aku ingin hidup berkenan di hadapan-Mu. Maka engkau akan menjadi pribadi yang kuat dan semakin kuat. Saudara rindu ini? Amin. Itu yang pertama dari Daud. Contoh yang kedua, saya ambil dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita lihat dalam Lukas 2 ayat 39 sampai yang ke-40. Saya akan bacakan. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka, yaitu Yusuf, Maria dan Yesus. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu, Tuhan Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada pada dia. Saudara, bukankah ini juga menjadi kerinduan kita? Bertambah besar dan makin kuat. Kesehatan kita semakin hari semakin kuat. Bisnis kita juga makin besar dan makin kuat. Apa rahasianya? Saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan Tuhan Yesus, di situ dikatakan bahwa Yesus dan keluarganya kembali ke Nazaret. Dan disitulah Yesus bertambah besar
dan bertambah kuat ketika ia ada di Nazaret. Pertanyaannya adalah, apa sih yang Yesus lakukan di Nazaret sehingga ia bisa menjadi bertambah besar dan bertambah kuat? Apa sih yang dikerjakannya sehingga ia bisa bertumbuh besar dan kuat di tengah-tengah kesulitan-kesulitan dialami oleh keluarga mereka, yang tentu juga dialami oleh banyak orang? Jawabannya saudara ada pada Lukas pasal 4 ayat 16. Saya bacakan. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Dikatakan bahwa ketika ia di Nazaret, ketika Yesus berada di Nazaret, maka ia memiliki kebiasaan sesuai dengan kebiasaannya, bukan kebiasaan orang lain. Tetapi sesuai dengan kebiasaannya, ia datang ke bait Allah. Ia datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Dolan, Pak. Begitu? Ia datang ke bait Allah untuk apa? Beribadah. Untuk membaca Alkitab. Jadi saudara, inilah kebiasaan habit dari Yesus yang dimiliki ketika ia berada di Nazaret. Ia tidak pernah menjauhkan diri dari ibadah. Ia membiasakan diri untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Ia membiasakan diri ke rumah ibadah. Dan itulah yang membuat Yesus semakin besar, semakin kuat, semakin berhikmat, dan semakin berkenan di hadapan Allah. Apa yang menjadi kebiasaan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kebiasaan itu membentuk gaya hidup. Dan gaya hidup itulah yang akan membentuk siapa Anda. Gaya hidup yang akan membentuk karaktermu. Gaya hidup yang akan mempengaruhi pola pikir dan temperamenmu. Kalau engkau memiliki kebiasaan yang buruk, maka temperamen dan kehidupan kita pun akan menjadi buruk. Tetapi kalau kita memiliki kebiasaan yang baik, maka saya yakin kita pun akan menjadi orang yang baik. Hari-hari ini ketika pandemi terjadi dalam era new normal, kita diajarkan untuk memiliki gaya hidup yang baik. Jaga kebersihan, cuci tangan, jangan gampang plak-plek makan minum dengan seenaknya. Kita diajarkan untuk memiliki sebuah kebiasaan yang baru, new normal, kenormalan yang baru. Dan ketika itu kita jadikan kebiasaan kita, maka kita akan menjadi orang yang terjaga kesehatannya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, berkaca dari Yesus, kita akan bertambah besar dan kuat jika kita mau membangun kebiasaan beribadah, kebiasaan membaca Alkitab. Bukan sekali waktu, tetapi secara reguler terus menerus. Bukan sekali waktu, bukan sekali-kali, ya lumayanlah sekali. Atau juga bukan sewaktu-waktu. Ya nek lega, ya nek eling. Tidak. Kebiasaan beribadah merupakan sesuatu yang harus dikhususkan untuk Tuhan. Bukan ketika kita lega dan ketika kita punya waktu. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Iblis itu berusaha menjatuhkan orang-orang percaya. Ketika kita menyadari ini, saya yakin kita akan jauh lebih waspada. Dan tahukah saudara, salah satu cara iblis menjatuhkan orang Kristen itu apa? Menjadikannya lemah. Karena ketika lemah, disebul wae ambruk. Ketika saudara lemah, punya masalah sedikit saja, maka saudara akan jatuh. Lalu bagaimana cara iblis membuat kita lemah? Firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendatang. Jadi saudara, di akhir zaman itu akan banyak orang memiliki kebiasaan. Kebiasaan apa? Menjauhkan diri dari ibadah. Dan pandemi COVID sangat mendukung itu. Betul tidak? Dong tidak ingin menjauh dari ibadah saja, kadang kita datang ke gereja juga tidak boleh. Karena mungkin faktor usia, sakit penyakit dan lain sebagainya. Tetapi ada orang-orang yang bukan karena faktor usia,
yang bukan karena faktor komorbid, yang bukan karena faktor kesehatan, tetapi sudah mulai terbangun kebiasaannya untuk tidak beribadah. Aku ora pengen lunga gereja, kumpul-kumpul, wedi aku. Tapi nek lunga pasar jalan-jalan ora wedi. Ada banyak orang yang badannya sehat, mendapat kesempatan untuk beribadah online. Engkau nek lego sak tangiku. Toh nanti ibadah streamingnya GKMI Ebenezer mau di setel jam 9 bisa, betul kan? Di setel nanti malam bisa. Lalu ibadahnya ya sak legoku, sak tangiku jam piro saya akan ibadah. Saudara, bangunlah kebiasaan beribadah, itu berarti juga membangun waktu-waktu khusus kepada Tuhan. Membangun perilaku khusus kepada Tuhan menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan yang tidak terlepas dari kita. Sekalipun tidak beribadah di gereja, kebiasaan itu tidak boleh hilang. Jadi kalau saudara ke gereja, kebiasaan saudara apa? Lakukan di rumah. Tentu yang baik. Aku neng gereja biasanya ngantuk ya Pak, gitu. Neng ngomong ngantuk ya jangan. Tetapi coba kita pikirkan, kalau saudara selama ini ke gereja, kebiasaan saudara apa kalau ke gereja? Saya kalau ke gereja biasanya pakaianku rapi. Oke, lakukan itu di rumah. Karena engkau menghadap Tuhan, Raja segala Raja. Saya kalau beribadah itu duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Oke, lakukan itu di rumah. Maka hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kamu. Kalau saya di gereja, saya biasanya itu memuji Tuhan dan saya ikut berdoa kepada Tuhan. Saudara, ibadah ini disiarkan streaming persis dengan keadaan ibadah hari ini. Jadi Anda di rumah tetap bisa melakukan dengan cara yang sama, memuji Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Lakukan itu sebagai kebiasaan kita pada waktu yang kita khususkan untuk Tuhan dengan cara dan kebiasaan yang kita lakukan untuk Tuhan. Ketika itu menjadi kebiasaanmu, maka engkau akan merasakan hari-harimu akan menjadi indah ketika tiba waktu ibadah. Engkau akan merindukan waktu ibadah. Karena itu menjadi sesuatu yang akan membentuk kehidupanmu. Oleh karena itu jangan menjadi orang-orang yang justru di tengah-tengah situasi seperti ini lalu sibuk dengan kesibukan dan keinginannya sendiri. Saya kadang berpikir Tuhan mungkin izinkan sesuatu terjadi supaya kita itu gumregah sadar. Anak saya saudara Eos yang nomor 2 itu dibandingkan dengan 3 anak ini. Dia ini yang kalau pegang HP itu sudah kadang bisa lupa waktu. Wah kalau sudah main HP apalagi main game, pakai headset di telinga itu bisa ngobrol dewe dengan lawannya gitu, ngomong terus. Dan itu bisa melupakan adiknya, melupakan cicitnya, melupakan mamanya, melupakan papanya. Lalu bagaimana cara Tuhan mengingatkan? Kadang melalui saya, kadang melalui mamanya, tapi kadang juga melalui Diova, si kecil Diova. Caranya gimana? Diova ambil air dikebyur. Diova nyemprotkan air, otomatis dia akan terganggu. Dan ketika terganggu dia diingatkan, Eos, kamu punya adik, kamu punya cici, mereka juga butuh waktumu. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Supaya apa? Saudara ditarik dari sesuatu yang mungkin begitu membius kita dan kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan. Saudara, Tuhan rindu juga untuk dekat dengan kita. Amin. Tuhan rindu bahwa saudara dan saya itu beribadah pada Tuhan. Kalau hari-hari pada masa pandemi ini, pintu gereja terbuka. Dan saudara masih bisa tatap muka. Dan jika saudara adalah orang yang sehat, orang yang memungkinkan untuk ke gereja, bangunlah kebiasaan untuk pergi ke rumah Tuhan. Jangan membiasakan untuk menjauh dari Tuhan. Tetapi jika memang kondisi saudara tidak memungkinkan, Tuhan yang lebih tahu itu. Tuhan memberikan sarana teknologi, ikuti ibadah online. Jangan sia-siakan itu. Karena Tuhan sediakan untuk apa? Supaya kita juga bisa membangun kebiasaan kita untuk tetap beribadah pada Tuhan sekalipun kita tidak bisa ke gereja. Itu yang kedua, bangunlah kebiasaan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk membaca Alkitab. Maka seperti Yesus, engkau dan saya, kita akan mengalami makin bertambah besar dan kuat
di dalam segala perkara. Yang terakhir, kita akan belajar dari apa yang diajarkan oleh Paulus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai yang kedua. Tema hari ini adalah be strong in the Lord. Nah, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai yang kedua ini bicara tentang be strong in the grace. Menjadi kuat di dalam kasih karunia. Minggu depan saya akan uraikan ini lebih banyak. Tetapi hari ini mari kita lihat terlebih dahulu satu bagian saja. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Bukan oleh karena kekuatanmu, tapi jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bagaimana supaya kita bisa menjadi kuat dan berlimpah dengan kasih karunia? Dikatakan ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, apa yang telah engkau terima daripadaku, apa yang telah engkau miliki daripadaku di depan banyak saksi, maka percayakanlah itu. Teks lain mengatakan berikanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Bagaimana supaya kita bisa menerima kasih karunia membuat kita kuat? Caranya menurut firman Tuhan, berilah. Loh, ini kan rasanya tidak masuk akal. Dunia sekarang ini berbicara, kalau engkau ingin kuat, maka engkau harus memiliki, mendapatkan, memperoleh. Semakin banyak engkau memiliki sesuatu, semakin engkau kuat. Tetapi dimensi Allah tidak bicara demikian. Dimensi Allah justru berbicara sesuatu yang sangat bertolak belakang. Ketika engkau banyak memberi, maka engkau akan banyak diberi. Ketika engkau bermurah hati, maka engkau pun akan menerima lebih banyak dan lebih banyak kasih karunia. Di tengah-tengah masa sulit seperti ini, saudara, jangan menjadi orang yang begitu egois dan hanya memikirkan keuntungan, kepentingan, dan kemakmuran kita. Jangan hanya memikirkan keselamatan kita, pokoknya aku sehat, tidak apa-apa, tidak peduli dengan orang lain. Tetapi di masa-masa sulit seperti ini, mari kita belajar untuk memberi. Dan ini bicara banyak hal, bukan cuma soal harta. Tapi berikan perhatian, berikan kasihmu, berikan berita sukacita, berikan kekuatanmu kepada orang lain. Jadilah orang yang tetap murah hati. Jadilah orang yang tetap generous. Jadilah orang yang tetap berbuah-buah. Salomo, saudara, adalah orang yang berhikmat. Dan dia sudah mengamati banyak orang dalam segi kehidupannya. Dan dia mengatakan sesuatu yang saya yakin bukan asal jeplak. Dia mengatakan sesuatu yang merupakan satu kebenaran yang ia temukan dalam hikmat yang dikaruniakan oleh Tuhan. Dan apa yang dikatakan? Amsal pasal 11 berkata demikian. Ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta, murah hati, mau membantu orang yang kesusahan, mau membantu orang yang kesulitan, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Siapa yang memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sidang jemaat Tuhan, mari kita masuki tahun 2021 ini dengan segala tantangan yang ada sebagai orang-orang yang betul-betul kuat. Firman Tuhan sudah menunjukkan rahasianya kepada kita. Tinggal bagaimana keputusan kita. Saudara pilih jadi orang yang kuat atau jadi orang yang lemah. Ketika saudara ingin jadi orang kuat, maka di sini kita menemukan ada 3 konsekuensi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memiliki hidup yang selalu siap dibersihkan oleh Tuhan. Yang kedua, bangunlah kebiasaan untuk beribadah, mendekat pada Tuhan. Jangan menjauh dari ibadah. Ketika kau jauh, engkau akan lemah. Dan yang ketiga, masukilah dimensi Allah. Yaitu dimensi yang berbagi, murah hati, memberi, dan membangun. Maka engkau pun akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Engkau akan menjadi strong, kuat di dalam grace karunia Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini.